perbuatan melawan hukum dalam skandal mega korupsi pungli 5,04 triliun rupiah PT Pelabuhan Tiga Bersaudara atau PT PTB di Terminal Ship to Ship perairan Muara Berau dan Muara Jawa, Kalimantan Timur makin terkuat. Ternyata banyak peraturan yang ditabrak. Kasus ini menjadi simbol nyata dari praktek manipulatif dan pengabaian aturan hukum dalam pengelolaan pelabuhan nasional. PT PTB berdalih memiliki legalitas, bahkan sering mencatut nama Kepala Staf Kepresidenan saat itu, Muldoko. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia atau APRI, Rudi Prianto, PT PTB diduga telah menipu negara dengan mengoperasikan kegiatan ship-to-ship di wilayah yang tidak memiliki dasar hukum penetapan wilayah pelabuhan. Dipaparkan Rudi, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2021, khususnya Pasal 7, 17, dan 18, penetapan wilayah konsesi wajib dilakukan oleh Menteri Perhubungan dan harus selaras dengan tata ruang wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota. Penetapan wilayah konsesi terminal ship-to-ship perairan Muara Berau dan Muara Jawa, Kalimantan Timur wajib berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim. Sedangkan sesuai pasal 11 dan 27 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, kegiatan usaha di pelabuhan wajib dilaporkan ke gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat. Namun, dalam kasus ship-to-ship perairan Muara Berau dan Muara Jawa, tidak ditemukan jejak koordinasi atau rekomendasi dari Gubernur Kaltim. Akibatnya, lokasi kegiatan ship-to-ship tersebut tidak memiliki dasar penetapan tata ruang yang sah. Penentuan lokasi konsesi diumumkan dengan tidak transparan oleh Kementerian Perhubungan. Secara yuridis, lanjut Rudi, apabila lokasi konsesi tidak ditetapkan secara sah, maka seluruh bentuk pungutan yang diberlakukan di wilayah tersebut statusnya menjadi ilegal. Dengan kata lain, dapat dipandang sebagai bentuk tindak pidana korupsi pungli. Di sisi lain, secara prosedur dan substansi Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PR-202/1/18 PHB 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang rekomendasi persetujuan penetapan tarif awal jasa kepelabuhan pada terminal ship-to-ship perairan Muara Berau dan Muara Jawa, Kalimantan Timur, juga bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana telah diwartakan, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, dan Direktorat Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP didesak untuk mengusut dugaan korupsi pungutan liar yang telah merugikan negara dan memperkaya PT PTB sedikitnya sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara 5,04 triliun rupiah. Pengusutan diperlukan menyusul dibatalkannya Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PR.202/1/18 PHB 2023 tanggal 24 Juli 2023 hal rekomendasi persetujuan penetapan tarif awal jasa kepelabuhan pada terminal ship-to-ship perairan Muara Berau dan Muara Jawa, Kalimantan Timur, berdasarkan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, nomor 377/B/2024
PT.TUN.JKT tertanggal 18 September 2024. Berdasarkan ketentuan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PR.202/1/18 PHB 2023 tanggal 24 Juli 2023, PT PTB telah mengenakan tarif bongkar muat dengan dalih penggunaan floating crane terhadap seluruh eksportir batubara selaku pengguna jasa kepelabuhanan pada terminal ship-to-ship perairan Muara Berau dan Muara Jawa sebesar $1,97 per metrik ton. Kasus ini makin jadi sorotan masyarakat Kalimantan Timur dan bahkan nasional, karena setelah diduga mengumpulkan uang hasil pungutan liar sebesar $0,8 per metrik ton dari kegiatan ship-to-ship di Muara Berau dan Muara Jawa dengan nilai total mencapai $300 juta atau 5,04 triliun rupiah. Kini PT PTB memakai dana tidak sah tersebut untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bukti screenshot dari laman resmi SIPP PTUN Jakarta menunjukkan bahwa pada Selasa 1 Oktober 2024, PT PTB selaku pemohon kasasi tergugat 2 intervensi secara resmi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PTUN Jakarta nomor 307/B/2024/PT.TUN.Jakarta yang sebelumnya telah membatalkan tarif $1,97 per ton yang dijadikan dasar pungli. Ketua Umum APRI, Rudi Prianto, menyebut langkah PT PTB tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap kedaulatan hukum dan akal sehat publik. Ia menambahkan, struktur korporasi PT PTB dan PT Indo Investama Capital memperlihatkan pola pencucian uang terorganisir. Uang hasil pungli dikumpulkan melalui PT PTB, disembunyikan melalui PT Indo Investama Capital, dan kini digunakan untuk membiayai manuver hukum demi mempertahankan status pungutan yang telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Menyikapi korupsi pungli PT PTB sebesar 5,04 triliun rupiah, APRI juga melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, termasuk meminta investigasi atas dugaan penyalahgunaan dana untuk mempengaruhi proses hukum di tingkat kasasi.